bukan untuk kepentingan duniawi itu. Jadi oleh karena itu, kalau kita mencari ilmu pengetahuan adalah dalam rangka untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat duniawi, apakah kesenangan pribadi supaya dianggap hebat, apakah untuk kepentingan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, atau untuk berlomba-lomba pengaruh atau pencitraan diri, maka itu sesungguhnya akan tidak membawa efek apapun bagi kehidupan di akhirat nanti. Wasaqatuka khasiratun. Wasaqatuka khasiratun. Kalau kita diumpamakan kehidupan ini adalah perdagangan, berdagang, maka sebetulnya daganganmu itu akan rugi. Daganganmu untuk rugi karena kita akan tahu apa yang diperoleh oleh dalam bentuk yang bersifat duniawi itu akan hancur. Kita tidak memperoleh apa-apa di dalam kehidupan di akhirat nantinya. Wa mu'allimuka mu'ainun laka. Orang yang mengajarkan kamu, mengajarkan ilmu pengetahuan yang dimaksudkan untuk kepentingan duniawi tadi, itu adalah orang yang menolong kamu. Ala isyanika, menolong kamu untuk apa? Ala isyanika. Isyan itu durhaka kepada Allah. Wa syarikun laka, dan sama-sama denganmu fi khusranika, di dalam kerugian. Wa huwa kaba'i sayfin min qati'i tariq. Guru itu, guru yang mengajarkan ilmu pengetahuan yang digunakan untuk memperoleh kehidupan kesenangan duniawi, itu bagaikan penjual senjata kepada qati'ut thariq. Bahasa kita adalah begal. Bagaikan seorang penjual pisau kepada pembegal. Begitu, luar biasa ya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, man a'ana ala ma'siyatin walau bi syatri kalimatin kana syarikan lahu fiha. Barang siapa yang menolong orang untuk melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa, barang siapa yang menolong seseorang untuk melakukan perbuatan dosa, maka orang tersebut sama, dipandang sama, syarikan lahu, dengan orang yang melakukan dosa itu. Ini kan ini menggambarkan bahwa seorang guru yang mengajarkan kepada orang-orang yang ilmu yang hanya untuk kepentingan duniawi saja tadi, maka guru tersebut sama dengan orang muridnya itu. Muridnya yang belajar untuk kepentingan duniawi itu menurut Imam Al-Ghazali adalah rugi karena apa yang diperoleh itu tidak akan membawa kebahagiaan di akhirat nanti. Wa in kanat niyyatuka wa qasduka bainaka wa bainallah min talabil ilmi al-hidayah. Wa in kanat niyyatuka, ini ada bawa kitab sih, jadi bingung nih. Jika niatmu, wa qasduka, dan tujuanmu, bainaka wa bainallahi ta'ala, di antara kamu dan antara Allah, min talabil ilmi, dari mencari ilmu. Jika niat dan tujuanmu
mencari ilmu itu adalah hidayah, memperoleh petunjuk Allah, memperoleh pencerahan, duna mujarradir riwayah, bukan hanya memperoleh informasi semata-mata. Riwayah itu informasi, tapi betul-betul memperoleh pemahaman atas kandungan dari ilmu tersebut, bukan hanya memperoleh kabarnya, riwayatnya. Jadi substansinya, bahasa kita mungkin al-hidayah adalah substansi dari ilmu informasi itu, bukan informasinya. Sama saja. Fa'abshir, maka bergembiralah. Fa innal malaikata, karena malaikat tabsutu laka ajnihataha. Menarik sekali karena mengungkap, Al-Ghazali mengungkapkan bahasa metafora. Fa innal malaikata, karena maka malaikat tabsutu, akan menggelar untuk kamu ajnihataha, sayap-sayap. Ini artinya bahwa orang yang mencari ilmu karena ingin memperoleh petunjuk Allah itu akan mendapatkan penghormatan dari malaikat. Malaikat memberikan penghormatan, fa innal malaikata tabsutu laka ajnihataha. Fa idza masyaita, jika kamu berangkat, berjalan untuk mencari ilmu tadi, wahidan, maka idza masyaita ya tadi. Jika kamu berangkat menuju pencarian ilmu pengetahuan, maka malaikat akan mempersilahkan kamu, akan menggelar, bahasa kita mungkin akan menggelar karpet merah. Malaikat akan menggelar karpet merah untuk kamu berjalan. Wahitanul bahri tastaghfiru laka, ikan-ikan lautan akan meminta ampun kepadamu, akan meminta ampun kepada Allah untuk kamu. Jadi didoakan orang yang mencari ilmu pengetahuan, yang dimaksudkan untuk memperoleh hidayah dari Allah, memperoleh petunjuk dari Allah, maka hitanul bahr, ikan-ikan di lautan akan memohonkan ampun kepada Allah untuk kamu. Idza sa'aita, jika kamu melakukannya. Walakin yanbaghi laka an ta'lama qabla kulli syai'. Tetapi seyogianya kamu perlu mengetahui. Tapi sebaiknya kamu mengetahui terlebih dahulu. Annal hidayata allati hiya samratul ilmi. Hidayah atau petunjuk atau pencerahan batin yang merupakan buah dari ilmu pengetahuan, laha bidayatun wa nihayah. Ada permulaannya, ada pengantarnya, ada tata cara persyaratan-persyaratannya. Jadi kalau bidayah dianggap sebagai persyaratan, sama dengan persyaratan untuk mencapai sebuah hasil. Nihayah, dan ada akhir, artinya ada batas untuk kemudian memasuki proses pencerahan itu. Wa zahirun wa batinun, dan ada yang zahir, ada ibadah zahir, dan ada ibadah batin. Wala wusula ila nihayatiha illa ba'da ihkam bidayatiha. Wala wusula ila nihayatiha, tidak akan mencapai kepada puncak ibadah kecuali setelah mengokohkan
apa namanya, awalnya. Maksudnya adalah bahwa kita baru akan bisa memperoleh hidayah yang kokoh. Sudah syarat-syarat itu dapat dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Ba'da ihkami bidayati, sudah persyaratan-persyaratan untuk mencapainya dapat kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Wala usura ala batiniha illa ba'dal wuqufi ala zahiriha, dan tidak usura, la ilma, tidak dapat kita ketahui, kita tidak dapat mengetahui inti daripada hidayah itu illa ba'dal wuqufi ala zahiriha ala batiniha, ya. Inti daripada illa ba'dal wuqufi ala zahiriha, kecuali sesudah mengetahui yang zahir. Gitu. Wa ha ana musyirun 'alaika bi bidayatil hidayah. Sekarang saya menunjukkan kepadamu bidayatul hidayah, permulaan memperoleh hidayah itu. Apa saja yang harus dilakukan untuk memperoleh hidayah itu. Jadi awal tindakan yang awal yang bagaimana agar kita kemudian memperoleh hidayah Allah. Litujarriba biha nafsaka, agar kamu mencobanya, wa tamtahinu biha wa tamtahina biha qalbaka, dan menguji hatimu. Fa in sadaqta qalbaka ilaiha, fa in sadaqta qalbaka, jika hatimu cocok, untuk cocok untuk bisa mempelajari permulaan hidayah tersebut. Jika kamu ingin hatimu cocok untuk memperoleh, untuk mendapatkan permulaan petunjuk itu, ma'ilan, condong kepada itu, jika ingin. Walaha wa nafsuka biha mutawi'atun, dan dirimu mutawi'ah, itu mengikuti. Hatimu cocok dan ikut. Walaha qabilatun, dan siap menerima hidayah tersebut. Fadunaka at-tatallu'a ila an-nihayah, maka barulah kamu akan bisa meningkat menuju kepada nihayah, yaitu petunjuk tadi. Wattaghalghul, dan masuk fi biharil ulum, di dalam lautan ilmu. Wa in sadaqta qalbaka 'inda muwajahatika iyyaha biha musawwifan, tetapi jika hatimu menemui ketika kamu hendak melihat atau mempelajari awal dari memperoleh petunjuk itu. Jadi jika hatimu tidak cocok, insodakta qalbaka anda muwajihatika iyyaha biha musawwifan, jika hatimu belum mau menerima, musawwifan itu menunda-nunda. Jika hatimu belum cukup bisa menerima atau belum waktunya mau menerima bidayah, kepermulaan mendapat petunjuk tersebut, wabil amali bi muqtadaha mumatilan, dan menunda-nunda untuk melakukannya, sama saja. Fa'lam anna nafsaka al-ma'ilata ila talabil ilmi hiya nafsul ammaratu bis-su', begitu katanya. Maka ketahuilah bahwa dirimu
Fa'anna nafsakal ma'ila ila thalabil ilmi, kecenderunganmu untuk mencari ilmu itu hiya nafsul ammaratu bil su, jiwa yang dituntun untuk melakukan keburukan. Begitu. Imam Al-Ghazali tidak sama dengan kita ya. Ini kan Imam Al-Ghazali itu mengalami proses panjang sekali sehingga pada akhirnya beliau menemukan bahwa kehidupan hidup yang sesungguhnya adalah hidup dengan menghidupkan batin, hidup keruhanian, hidup dalam dengan cara membersihkan hati itu, sehingga hal-hal yang bersifat duniawi Imam Ghazali coba menyingkirkannya seperti begitu. Waqad intahadat muti'atan lisyaitan al-la'in. Kamu berarti kamu taat kepada syaitan yang terkutuk itu. Liyudlika bihabli ghururihi, mengulur-ngulur dengan tambang atau apa itu namanya itu, tali tipu daya. Jadi mencoba mengatakan bahwa mereka yang mencari ilmu pengetahuan dalam rangka mencari kepentingan duniawi dan tidak mau menerima ilmu pengetahuan awal yang menuntun seseorang untuk memperoleh pengetahuan batin tadi, itu katanya adalah tipuan syaitan. Wa yastadrijuka binakidatihi ila ghamratil halak. Syaitan mengulur-ngulur supaya kamu merasa enak saja hidup di dunia ini. Tetapi itu menurut Imam Ghazali adalah tipuan-tipuan syaitan. Ketika kita lebih senang mencari kepentingan duniawi, maka menurut Al-Ghazali itu adalah tipuan syaitan. Syaitan mengulur-ulur kenikmatan supaya nantinya pada saatnya fi ma'radul hatta yulhiqaka bil akhsarina a'mala. Nantinya kita akan mendapatkan kehidupan yang merugi. Wa hum yahsabuna alladzina dhalla sa'yuhum fil hayat dunya. Mereka adalah orang-orang yang sesat di dalam kehidupan duniawinya. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, tetapi mereka menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh mereka adalah kebaikan semata-mata. Wa 'inda dzalika yatlu 'alaika asy-syaitan fadlal 'ilmi wal fadlal ulama wa ma warada fihi al-akhbari wal athar. Ketika seperti itu, maka seakan-akan apa yang dipelajari oleh orang tersebut adalah kebaikan, semata-mata. Itu adalah tipuan syaitan. Wa yulhika an qawlihi sallallahu alaihi wasallam, man izdada 'ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'da. Gitu. Dan syaitan akan membuat kamu lalai dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man izdada 'ilman, barang siapa yang ilmunya bertambah, walam yazdad hudan, tetapi dia tidak memperoleh petunjuk kebaikan, lam yazdad minallah illa bu'da, maka orang tersebut jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memperoleh pengetahuan tetapi tidak membuat orang itu menjadi lebih baik, menjadi taat Allah,
maka berarti orang itu dijauh dari Allah Subhanahu wa taala. Syaitan juga wa an qawli sallallahu alaihi wasallam asyaddun nasi azaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'hu bi ilmihi. Rasulullah mengatakan orang yang paling berat hukumannya di akhirat nanti, asyaddun nasi azaban, siksaan yang paling pedih pada hari kiamat adalah ditimpakan kepada alimun lam yanfa'hu Allah bi'ilmihi, yang tidak memberikan manfaat atas ilmunya itu. Jadi orang yang belajar tetapi setelah mengetahui dia tidak mengamalkan ilmu itu, tidak memberi manfaat kepada dirinya dan orang lain, maka dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Begitu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma. Ya Allah, lindungilah aku dari ilmu yang tidak bermanfaat dan hati yang tidak khusyuk. Khusyuk itu apa ya? Khusyuk itu adalah fokus. Wa amalin, dan amal la yurfa, yang tidak diangkat kepada Allah. Wa du'ain, dan doa la yusma, yang tidak didengar oleh Allah. Wa ini semua setan-setan melupakan atau membuat orang yang belajar tersebut lupa atas firman-firman Allah ini atau sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maratu lailatan usriya bi aqwamin taqridu syafahahum bi maqarid min nar. Aku lewat melintas pada malam Isra Mi'raj itu, dan saya bertemu dengan satu kaum yang tuqridu syifahahum, yang menggunting bibirnya, memotong-motong bibirnya dengan gunting atau alat pemotong yang terbuat dari api. Fakultu, kemudian saya katakan kepada malaikat Jibril, man antum, bertanya kepada mereka, man antum, siapa kalian? Qalu kunna na'muru bil khair wa la na'ti. Kami adalah memerintahkan kepada orang lain untuk melakukan kebaikan, tetapi kami tidak melakukannya. Nah, itu biasanya sih ini ingin menegaskan bahwa ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang tidak dilakukan oleh orang itu sendiri, tidak diamalkan. Ilmu yang tidak diamalkan adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Walanha 'anil syarri wa na'tihi. Kami melarang manusia untuk melakukan sesuatu, tetapi kami melakukan. Itu namanya ilmu yang tidak bermanfaat, tidak memberi petunjuk kepada kebaikan. Fa iyyaka ya miskinu an taz'ana li tadbirihi wa tatadalla bi habli ghururihi. Fa wailun lil jahili haitsu lam yata'allam marratan wahidatan, wa wailun lil 'alim haitsu lam ya'mal bima 'alima al-marratan. Nah, ini hanya nasihat saja untuk garis nasihati adalah kita jangan tertipu, jangan terbujuk oleh tipu daya setan seperti tadi. Wa'lam anna an-nasa fi talabil 'ilmi 'ala salasati ahwalin. Ketahuilah bahwa manusia dalam hal mencari ilmu pengetahuan itu ada tiga keadaan. Orang mencari ilmu itu untuk apa? Ada 3 macam orang mencari ilmu, maksudnya. Ada 3 macam orang yang mencari ilmu.
Satu rajulun atau rajulin talabal ilma liyattakhiduhu zadahu ilal ma'ad. Orang yang mencari ilmu liyattakhidahu agar ilmu tersebut dijadikan zadahu bekal, agar ilmu tersebut menjadi bekal ilal ma'ad, untuk kembali pulang ke asal, tempat kembali, yaitu kematian, dibawa mati, untuk bekal di akhirat begitu. Satu orang yang mencari ilmu di dalam rangka mencari bekal bagi kehidupannya di akhirat nanti. Satu. Walam taqsid bihi illa wajhallah, dan mencari ilmu tersebut hanyalah karena Allah saja. Satu. Walam yaqsid bihi illa wajhallahi wad daral akhir. Tujuan mencari ilmunya hanyalah karena Allah dan karena kepentingan akhirat. Fahadha minal faizina, inilah golongan yang memperoleh kebahagiaan nanti. Jadi orang yang mencari ilmu pengetahuan untuk sebagai bekal di hari akhirat dan mencari pengetahuan itu hanya karena Allah semata-mata, maka menurut Imam Al-Ghazali inilah orang-orang yang akan memperoleh kebahagiaan di akhirat nanti. Warajulin talabahu liyasta'ina bihi ala hayatihil ajilah. Yang kedua, ada orang yang mencari ilmu liyasta'ina bihi, yang dengan ilmu itu dia mendapatkan pertolongan. Liyasta'ina bihi, mendapatkan pertolongan dengan ilmunya ala hayatihil ajilah, dalam kehidupannya di dunia ini. Wa yanalul izza, dan dia memperoleh dengan ilmu tersebut al-izza, kemuliaan. Al-izza, kehormatan. Wal jah, al-izza kehormatan, ya. Dia memperoleh penghormatan. Wal jah, kedudukan. Wal mal, dan harta. Ada orang yang mencari ilmu pengetahuan, yang ilmu pengetahuan tersebut berguna bagi hidupnya di dunia ini saja, dan dia memperoleh penghormatan manusia, dia memperoleh kedudukan, posisi, dan memperoleh harta. Wa huwa alimun bidzalika mustash'al fil qalbihi kata alihi, dan sebetulnya orang tersebut mengerti bahwa dia bersenang-senang saja dengan kehidupan di dunianya itu, kemudian mati, maka ini berarti su'ul khatimah. Sekarang wa in mufiqa bit taubati, tetapi andai kata orang tersebut kemudian sempat bertaubat sebelum wafatnya, sebelum meninggal dunia, dia telah taubat terlebih dahulu dan ilmunya digunakan untuk al-amal, dan dia mengamalkan ilmunya, kemudian dia watadaraka ma farata fihi minal khalaq. Watadaraka itu menyusulkan atau menyusulkan itu, kemudian dia melakukan membayar sesuatu yang telah dia tinggalkan. Iltahaqa bil faizina, maka dia termasuk orang-orang yang bahagia juga. Fa inna ta'iba minal dzambi kaman la dzambalah, karena orang yang tobat itu tobat dari dosa, maka dia sebagaimana orang yang tidak mempunyai dosa. Sudah. Nomor berapa? Nomor 2 ya. Warajulin salisin istahwaza alaihi syaitan
Dan ada orang yang mencari ilmu itu, ada orang yang tergoda oleh setan. Fattakhadha ilmahu dzari'atan ila takatsuri bil mal. Wattafakhuri bil jahi wa ta'azzudi bi kasratil atba'i. Yadkhulu bi 'ilmihi kulla madkhalin raja'a an yaqdiya min ad-dunya wa tarahu. Wa huwa ma'a dzalika yudmil fi nafsihi annahu 'inda Allahi makanatin ittisamihi bi simatil ulama wa tarassumihi bi rusumihim fi zayyi wal mantiqi ma takalubati al-sunnah wal batinan fa hadha min al-halikin. Panjang ya. Jadi ada orang yang mencari ilmu pengetahuan. Kalau yang kedua ini adalah mencari ilmu pengetahuan hanya untuk ya supaya memperoleh kedudukan, supaya memperoleh uang, gitu kan? Tidak apa-apa, tetapi khawatir saja dia belum taubat, khawatir su'ul khatimah. Kalau yang ketiga ini dia mencari ilmu pengetahuan untuk berbangga-bangga, untuk membanggakan diri dengan kedudukannya, kemudian untuk mencari kekayaan sebanyak-banyaknya, atau untuk wattafakhuri bil jahi wat ta'azzudi bi kasratil atba', dan merasa bangga dengan banyak pengikut, sehingga dia terus mencari cara untuk mencapai semua itu, sehingga kadang-kadang dia juga mencoba berpenampilan sebagaimana penampilan para ulama. Maka orang tersebut bahasa mana ini? Wa tarattumihi bi rusumi fil zayy wal maqtiqi bi ma takalubihi 'ala dunya zahiran wa batinan fa hadza minal halikin. Orang-orang yang mencari ilmu pengetahuan untuk memperkaya diri sendiri, untuk membanggakan diri sendiri, bahkan dia juga berusaha mengelabui orang untuk sepertinya sebagai orang yang hebat, sepertinya sebagai ulama, dia berpakaian sebagai pakaian ulama untuk membuat orang mengagumi dirinya sendiri, mengagumi diri itu ulama. Pura-pura ulama itu, ulama-ulamaan itu, maka orang tersebut, orang mencari ilmu seperti ini minal halikin, termasuk orang-orang yang binasa, wa minal haqam qaul mawruri. Ini kemudian wa ghafil an qaulihi, dia lupa terhadap firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan? Lima taquluna, kenapa kamu mengajak orang ke sana kemari tetapi dirinya sendiri lalai untuk melakukan apa yang dia katakan tersebut? Maka dialah namanya orang-orang yang dosa besar. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Terus wa huwa, orang tersebut, wa huwa mimman qala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mencari ilmu seperti tadi untuk popularitas, untuk mencari kekayaan, untuk menipu orang agar mengagumi dirinya, agar memberikan fasilitas kepada dirinya, gitu kan?
Itu oleh Rasulullah disebut ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum yang dajjal. Ada yang paling aku takutkan, lebih aku takutkan daripada dajjal. Ada orang-orang yang aku lebih takut daripada takut kepada dajjal, atau khawatir ya Mas. Aku lebih khawatir terhadap orang-orang tertentu yang daripada saya lebih khawatir kepada dajjal. Siapa itu? Faqila. Kemudian ada, kata Rasulullah, ada yang saya khawatirkan, lebih saya khawatirkan daripada dajjal. Ma huwa ya Rasulullah? Apa itu ya Rasulullah? Faqala, maka Nabi mengatakan ulama usul, itu namanya ulama usul, ulama yang buruk. Mengapa terhadap orang ulama usul ini lebih berbahaya daripada para dajjal? Karena di anna dajjal ghayatuhu al-idlal. Karena dajjal tujuannya adalah hanya menyesatkan orang saja. Dia tidak memperoleh keuntungan apa-apa, hanya agar orang sesat. Wa mislu hadzal 'alim wa in sarafa an-nasu 'anid dunya bi lisanihi wa maqalihi fa huwa da'in lahum ilaiha bi a'malihi wa ahwalihi wa lisanihi. Ini hanya ingin menggambarkan orang semacam ini, ulama usul ini kadang-kadang bisa mengatakan kepada masyarakat, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada masyarakat untuk menghindarkan diri dari dari kehidupan duniawi, tetapi dirinya sendiri melakukan itu. Maksudnya dia hanya mengatakan kepada orang lain untuk menjauhi duniawi, kehidupan duniawi. Wa in sarafan nas anid dunya bi lisanihi wa maqalihi fa huwa da'in lahum ilaiha bi a'malihi. Tetapi dirinya sendiri mencari kehidupan duniawi. Praktek-praktek hidupnya adalah praktek-praktek orang yang mencari kenikmatan dunia. Inilah namanya ulama usul. Walisanul hal afsahu min lisanil maqal. Praktek hidup itu ya, walisanul hali afsahu min lisanil maqal. Bahasa tubuh, bahasa praktek. Lisanul hal itu adalah tindakan praktek, bukan yang diucapkan. Itu lebih afsah, lebih mudah diikuti oleh orang, lebih mudah diikuti oleh orang daripada ucapan. Jadi orang biasanya akan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang lain, oleh ulama itu. Wa tiba'un nasi ila al-musa'alati fil a'mal amyalu minha ila al-mutaba'ati fil aqwal. Artinya orang lebih mudah mengikuti perbuatan atau contoh yang dilakukan oleh orang daripada apa yang dikatakan oleh orang. Ya. Terus ke sini. Terus ya. Fa in qultam fama bidayatul hidayah tujarriba biha nafsi. Sekarang kita masuk kepada bagaimana si bidayah itu apa saja. Jika engkau berkata, apakah bidayatul hidayah itu? Apakah permulaan memperoleh hidayah itu?
agar saya dapat mencobanya, agar saya bisa mengamalkannya. Bagaimana? Fa'lam anna bidayataha zahiratut taqwa wa nihayataha batinatut taqwa fala 'aqibata illa bit taqwa. Ketahuilah bahwa permulaan memperoleh hidayah adalah melaksanakan takwa dalam bentuk zahir, dan pada akhirnya wa nihayataha batinatut taqwa, nantinya akan memperoleh takwa batin. Wala 'aqibata illa bit taqwa wala hidayata illa lil muttaqin. Apakah takwa itu? Wa taqwa ibaratun 'an imtithali awamirillah ta'ala wa ijtinabi nawahihi. Seperti kita ketahui banyak sekali, ini sudah terkenal. Takwa adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dan menghindari larangan-larangan Allah. Wa huma qismani, ini ada dua. Wa ana usyiru 'alaika bijumalin mukhtasaratin, saya akan meringkaskannya saja. Pertama, yang bersifat zahir, takwa yang bersifat zahir. Al-qismul awwal, ya'lam anna awamirullah ta'ala faraidu wa nawafil. Perintah Allah itu ada kalanya yang berbentuk fardu, ada kalanya yang berbentuk sunnah. Takwa itu ada dua ya. Anna awamirallahi ta'ala faraidu wa nawafilu. Fal fardu ra'sul mal. Yang fardu itu adalah pokok harta, modal awal, modal pertama. Ra'sul mal wa huwa aslu tijarati, yang modal. Wa bihi tahsulun najat, dan dengan modal awal itu akan memperoleh keuntungan. Wan naflu, sedangkan yang sunnah waribhu adalah keuntungan. Jadi kalau fardu itu adalah pokok, sedangkan nawafil adalah keuntungan. Wa bihi al-fawz bid darajat. Wa sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ma taqarraba ilayya al-mutaqarribuna misli adai ma istaratu alaihi wa la yazalu al-'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsiru bihi wa lisanuhu alladhi yantiqu bihi wa yaduhu allati yabtashu biha wa rijluhu alladhi yamshi biha. Jadi kan hadis ini namanya hadis qudsi. Hadis qudsi adalah hadis yang kata-kata atau ucapan yang bahasanya dibuat oleh Nabi tetapi isinya dari Allah. Kata Allah, orang siapapun hamba Allah yang selalu mendekat kepada Allah dengan mengerjakan yang fardu, bimisli adai maftaratu alaihim, kemudian terus menerus setelah melakukan sholat fardu itu dia melakukan ibadah-ibadah sunnah, maka kelak aku akan menjadi, sehingga aku menjadi sayang kepadanya, sehingga aku mencintainya. Jadi seorang hamba yang melaksanakan ibadah fardu, mendekat kepada Allah dengan melaksanakan ibadah fardu, dan terus menerus melakukan ibadah salat sunnah atau ibadah sunnah, sehingga aku kemudian mencintainya, maka aku akan menjadi
hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu, maka ketika aku mencintai dia, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka akulah pendengaran dia. Akulah pendengaran. Dia mendengar dengan pendengaran. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan dia melihat dengan pandang mataku. Dan nantinya apa yang dia lihat adalah sebagaimana Allah melihat. Wa lisanahu alladhi yantiqu bihi, dan ucapannya, dan aku adalah ucapan dia. Wallazi yadahu allati yaqdisu biha, dan tangannya adalah tanganku, dan akulah menjadi tangan dia. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan kakinya yang melangkah dengan kakiku. Nah, inilah yang biasanya disebut bahwa hadis ini orang seperti wali Allah itu tadi. Orang yang selalu melaksanakan ibadah fardu, ibadah wajib, kemudian banyak melakukan ibadah sunnah sampai Allah mencintai dia, maka dia akan menjadi kekasih Allah, menjadi waliullah. Apabila dia menjadi waliullah, maka semua apa yang dia lihat, matanya akan melihat sebagaimana Allah melihat. Dia mengetahui sebelumnya apa yang jauh dia ketahui, apa yang dia dengar, sebagaimana Allah mendengar, melihat sebagaimana Allah melihat. Pokoknya dijamin mengetahui banyak sekali hal tentang orang, tentang segala macam itu. Gitu ya. Walan tasila ila ayyuhat qarib ila qiyam bi awamirillahi ta'ala illa bi muraqabati qalbika, dan kamu tidak akan mencapai, tidak bisa melaksanakan perintah-perintah Allah illa bi muraqabati qalbika, kecuali dengan cara kamu memeriksa hatimu sendiri. Wa jawarihika, dan anggota badan, fi lahadhatika wa anfasika, dalam setiap detik, dalam setiap hembusan nafas, min hini tusbihu ila hini tumsi, sejak pagi sampai sore. Hendaklah kamu meneliti, mengamati hatimu sendiri. Fa'lam anna Allah Ta'ala muttali'un ala dhamirika, ketahuilah bahwa Allah mengetahui isi hatimu. Muttali'un ala dhamirika, mengetahui isi hatimu. Wa musyrifun ala zahirika, dan mengawasi tindak tanduk lahirmu. Wa batinika, dan batinmu. Wa muhitun bi jami'i lahadhatika wa khadaratika, dan mengetahui semua lahadhatika, suara hatimu, mengetahui suara hatimu. Wa khudwati wa sa'il sakanatika wa harakatika, mengetahui ketika kamu diam dan ketika kamu bergerak. Dalam keadaan diam, hatimu diam juga Allah tahu. Gerakanmu Allah tahu. Wa annaka fi mukhalaqatika wa khalawatika mutaraddidun baina yadayhi, dan setiap tindakan kamu dalam kehidupan ini selalu berada di dalam pengawasan Allah. Wala yaskunu fil mulki wal malakuti sakin wala mutaharraka mutaharrikun illa jabba bis samawati wal ardi munqarihun alaihi. Pokoknya apapun yang ada di langit dan bumi ini, gerakan diam dan gerak itu diketahui oleh Allah. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang tersimpan di dalam hatimu Allah mengetahui.
Wa ya'lamu sirra wa akhfa. Allah mengetahui rahasia dan yang lebih samar lagi. Fata'addab ayyuhal miskin, maka hendaklah kamu menggunakan tata krama kepada Allah zahiran wa batinan baina yadayillahi ta'ala ta'addubal abdi az-zalim, sebagaimana etika seorang hamba yang rendah fi hadratil malikil jabbar, di hadapan Tuhan yang maha kuasa. Wajtahid alla yaraka maulaka haitsu nahaka, berusahalah, hendaklah kamu berusaha agar Allah tidak melihat kamu ketika Allah haitsu nahaka. Allah yaraka maulaka haitsu nahaka. Kamu hendaklah berusaha jangan sampai melanggar apa yang dilakukan oleh Allah. Itu maksudnya. Wala Allah yaraka maulaka haitsu nahaka. Jangan diketahui oleh Allah ketika kamu melanggar. Padahal Allah mengetahui semua ya. Padahal Allah mengetahui semua, tapi di sini jangan sampai Allah yaraka, Tuhanmu tidak mengetahui ketika dia melarang kamu. Wala yahdiduka haitsu amaraka, dan Allah tidak kehilangan kamu ketika kamu diperintahkan untuk melakukan sesuatu. Allah memerintahkan kamu untuk sholat, jangan sampai Allah kehilangan di mana kamu berada ketika kamu melakukan ketika aku memerintahkan kamu. Ketika kamu diperintahkan untuk melakukan sholat, maka jangan sampai Allah kehilangan, bahasa kelangan, tidak tahu. Walan taqdiru ala dzalika illa bi an tuwazzi'a awqatika wa turattiba awradaka min sawahika ila masaika. Al-Ghazali mencoba membuat cara, mengatur sebuah cara bagaimana agar kita selalu mengingat Allah, agar kita selalu berada di dalam pengawasan Allah, agar kita dapat melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah. Ini bagaimana caranya? Di sini Al-Ghazali mengatakan menyusun, menganjurkan kepada kita bi'an tuwazzi'a, agar kamu membagi awqat taka, waktumu, wa turattiba awradaka, dan menyusun wirid-wiridan, bacaan-bacaan min sabahika, dari sejak pagi ila masaika, sampai sore. Jadi kita mencoba menyusun daftar dari pagi sampai sore itu apa saja yang perlu dilakukan, apa saja yang dibaca, begitu. Fasbi ila ma yulqi ilaika min awamirillahi ta'ala 'alaika min haini tastayqidu min manamika ila waqti wuduhika fi madja'ika. Kamu hendaklah mendengarkan, mengikuti apa yang kamu terima dari perintah-perintah Allah itu sejak kamu bangun dari tidur sampai waktu kembali ke tidur. Sudah. Faslun fi adab istiqazi minan naum, etika bangun dari tidur. Nah, sekarang kita memulai bagaimana melakukan satu ritual. Tadi dia Imam Ghazali menganjurkan kepada kita untuk menyusun jadwal kegiatan kita dari pagi sampai sore, dari bangun tidur sampai tidur, akan tidur lagi, gitu. Wa idza stayqalta minan naumi, jika kamu telah bangun dari tidur, jika kamu sudah bangun dari tidur, fajtahid an tastayqidha qabla tulu'il fajri, maka hendaklah kamu bangun sebelum terbitnya fajar. Wal yakun awwalam
wal yakun awwalu ma yajri ala qalbika wa lisanuka zikrullah. Hendaklah hal pertama yang harus kamu lakukan, yang kamu ucapkan ketika bangun dari tidur itu adalah zikrullah, ingat kepada Allah. Jadi begitu bangun, hendaklah pertama-tama kamu ingat Allah. Bagaimana caranya? Dengan mengucapkan faqul anda zalika alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ya Allah. Jadi membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Itu. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang telah menghidupkan kita, sudah mematikan kita. Dan kepada Allah lah nanti kita akan dikembalikan, akan dikumpulkan. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Kita sudah berada dalam pada waktu pagi, dan semua yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah. Wal 'azamatu was sultanu lillah wal 'izzatu wal qudratu lillah. Keagungan dan kemuliaan dan kekuasaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas. Alhamdulillah kita masih tetap dalam keadaan Islam dan senantiasa berada dalam tulusan untuk melaksanakan ibadah. Wa ala dini nabiyyina, dan alhamdulillah kita tetap berada menganut agama atau mengikuti agamanya Nabi Muhammad dan mengikuti agamanya Nabi Ibrahim, hanifan muslimah, wa ma kana minal musyrikin, dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira ini terlebih dahulu, nanti terlalu panjang awal-awalnya. Kita masuk kepada ini puasa. Ini panjang sekali nanti ya. Baik. Sekarang ada siam. Saya nggak bawa kitab siam. Bawa kitab enggak? Hah? Oh, mau dibelikan? Ya. Ya, enggak dulu, besok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu pendahuluan. Adabus siyami, tata cara puasa. La yanbaghi an taqtasira ala shaumi Ramadhan. Janganlah kamu, sebaiknya kamu tidak hanya berpuasa pada bulan Ramadan saja. Fatat tulkat tijarata bin nawafili. Dengan kalau kamu hanya Ramadan saja, maka kamu itu telah menyia-nyiakan keuntungan dari perdaganganmu itu. Wa kasbid darajatil 'aliyati fil paradis, dan kamu tidak akan memperoleh tingkatan yang luhur di surga Firdaus kalau kamu hanya mengerjakan puasa fardu saja. Kamu tidak memperoleh tambahan keuntungan dan peningkatan posisi kamu di surga nanti. Puasa Ramadan saja sudah masuk surga, tetapi belum meningkat. Jadi Al-Ghazali menganjurkan kepada kita untuk tidak hanya puasa Ramadan saja. Pada tahassaru idza nazarta ila manazil shaimina kama tanzuru ila kawakib ad-durriyah wa fi a'la al-jin. Jadi kalau kamu di samping mengerjakan mengerjakan puasa Ramadan, kemudian ditambah dengan
puasa-puasa sunnah yang lain, maka kamu akan memperoleh kedudukan yang tinggi. Fi a'la 'iliyyin, surga yang paling tinggi. Wal ayyamul fadilah, dan hari-hari yang indah, allati syahidatil akhbaru bi syarafiha wa fadliha, yang ini disebutkan di dalam hadis. Orang yang melaksanakan puasa bukan hanya Ramadan saja, tetapi juga puasa-puasa sunnah yang lain, menurut hadis-hadis Nabi akan memperoleh kemuliaan dan keunggulan dan pahala yang besar. Satu, fi siyamnya yaum Arafah li ghairi haj. Pertama, puasa hari Arafat pada bagi orang yang haji, selain haji. Orang yang tidak melaksanakan haji disunnahkan puasa Arafah tanggal 9 bulan Zulhijjah. Wa yaum Asyura, puasa hari Asyura. Asyura tanggal 10 bulan Muharram. Wa al-ashrul awal min Zulhijjah, dan 10 hari yang pertama pada bulan Zulhijjah. Wal ashrul awal min Muharram, dan 10 hari yang pertama bulan Muharram. Wa Rajab, dan puasa bulan Rajab. Wa Sya'ban, puasa Sya'ban. Wa Shaumul Ashhurul Hurum, dan puasa pada bulan-bulan yang dimuliakan. Kemudian wa Shaumul Ashhur minal fadail, wa Shaumul Ashhurul Hurumi minal fadail wa Dzul Qa'dah. Ashhurul Hurum itu adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Wama, jadi ada puasa banyak sekali dalam Islam ya. Wa amma fi syari fa syari wa awsatu wa akhiruhu. Sunnah bagi kita untuk puasa setiap bulan, yaitu pada awal bulan, pertengahan bulan, dan akhir bulan. Wal ayyamul bid, disunahkan pula puasa pada hari-hari terang benderang. Wal khamisah asyara, tanggal puasa tanggal 13, 14, 15 bulan rembulan ya, rembulan purnama, itu bulan purnama lah. Wa amma fil usbu'i fa yaumul isnaini wal khamis, kalau mingguannya kita dianjurkan untuk berpuasa hari Senin, Kamis, dan Jumat. Fatukfiru dzunubal usbu', dosa satu minggu itu dapat dihapus bisaumi isnaini wal khamis wal jumu'ah. Kalau kita puasa hari Senin, Kamis, dan Jumat, itu dosa kita dalam seminggu dihapus. Wa tukaffiru dzunub asy-syarib bil yaumil awwal wal yaumil awsat wal yaumil akhir. Wa tukaffiru dzunub as-sana bi siyami hadhil ayyam wal ashhurul madhkurah. Sudah, pokoknya dianjurkan banyak sekali puasa ya. Setiap bulan ada, setiap minggu ada. Wala tazunnu idza sumta anna as-sawma huwa tarkut ta'ami wasyarabi wal wiqa'. Ini mulai. Janganlah kamu menganggap puasa itu hanyalah tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan seks saja. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah bersabda, kam min sha'imin
laisa lahu min siyamihi illa al-ju'a wal 'atasha. Banyak sekali orang yang berpuasa hanyalah memperoleh rasa lapar dan haus saja. Bal tamamus saumi bikaffil jawari kulliha amma yakrahullah ta'ala. Sebaiknya puasa itu disempurnakan dengan puasa bikaffil jawarih, dengan menahan anggota tubuh, semua anggota tubuh, menahan dari sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Jangan sampai kita, anggota tubuh kita, melakukan sesuatu tindakan yang tidak disukai oleh Allah. Karena itu bal yang bagi an tahfazul aina an nazari ilal makarihi. Hendaklah mata kita berpuasa melihat sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Wal lisan 'anil nutqi bima la ya'nika, dan hendaklah juga kita menahan lidah kita agar tidak mengucapkan sesuatu yang tidak berguna. Jangan bicara yang tidak berguna. Puasa untuk bicara yang tidak berguna. Wal udhun an istima' ila ma harramahullah, dan telinganya juga supaya menahan tidak mendengarkan apa yang diharamkan oleh Allah. Fa innal mustami'a syarikun lil qa'il. Sama-sama orang yang mengucapkan dan orang yang mendengarkan itu memperoleh balasan yang sama. Kalau baik yang diucapkannya atau yang didengarnya, maka dia baik. Apabila yang diucapkan baik, maka yang didengarkan juga baik. Apabila ucapan itu mendapatkan pahala, maka yang mendengarkannya juga mendapatkan pahala. Wa huwa ahadul fa innal mustami'a syarikun lil qa'il wa huwa ahadul muhtabin. Orang yang menceritakan keburukan orang lain itu adalah namanya muhtab. Orang yang mendengarkan mendengarkan orang yang bercerita tentang keburukan orang lain juga sama, mempunyai posisi yang sama, baik yang mendengarkan dan atau yang mengucapkan sama-sama dalam posisi sama. Kalau itu ghibah, mengatakan maksud ghibah itu menceritakan keburukan orang, itu juga sama-sama berdosa. Wa kadzalika takuffu jami'al jawarihi bima kama takufful batan wal farj. Puasa juga hendaklah puasa semua anggota tubuh, seperti kama takufful batan wal farj, bagaimana puasa perut dan farji tadi. Jadi bukan hanya menahan perut untuk makan, bukan hanya menahan lapar, dan bukan hanya menahan tidak berhubungan seks, tetapi juga semua anggota badan dianjurkan untuk berpuasa. Fa fil khabari khamsun yuftirna as-sha'ima. Dengar nih, ada 5 hal yang dapat membatalkan puasa. Ada hadis Nabi yang menyebutkan 5 hal yang membatalkan puasa. 1, al-kadzibu, dusta. Berkata-kata dusta itu membatalkan puasa. Bagaimana ya? Wal ghibah,
menceritakan keburukan orang lain, itu juga membatalkan puasa. Wan namimah, dan mengadu domba. Wal yaminul kadhibah, dan sumpah dusta, kesaksian dusta. Itu adalah membatalkan puasa. Membatalkan puasa. Ini kan bingung ya. Bagaimana bisa itu membatalkan puasa? Ya, maka kita kata Imam Ghazali, puasa itu ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama adalah tingkatan orang awam. Puasanya orang awam itu hanyalah tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan seks. Ada yang kelompok kedua, puasa itu bukan hanya menahan tidak makan, tidak minum, dan berhubungan seks, tetapi juga puasa dari berkata-kata buruk. Apabila dia berkata-kata buruk, maka puasanya batal. Apabila dia menceritakan keburukan orang lain, maka puasanya batal. Apabila dia berdusta, dia juga batal puasanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innamas shaumu junnatun, puasa adalah benteng. Fa idza kana ahadukum sha'iman, jika salah satu kamu berpuasa, sedang berpuasa, fala yarfus, maka janganlah berkata-kata buruk, wala yafsuq, dan jangan bertindak atau bertingkah laku buruk. Rofasa dengan fasaqah maknanya sama, tetapi rofasa itu buruk dalam ucapan, sementara fasaqah itu buruk dalam tindakan. Orang puasa hendaklah tidak berkata-kata buruk dan tidak bertindak buruk. Wala yajhar, dan janganlah melakukan tindakan seperti tindakan orang bodoh, seperti berteriak-teriak, mencaci maki orang, atau membodoh-bodohkan orang lain. Itu namanya tindakan orang bodoh. Fa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'imun. Jika ada seseorang yang mengajak bertengkar, qatalahu, ini bahasa orang Arab itu begitu. Kan membunuhmu. Bukan begitu sebetulnya. Tidak selalu kata qatalahu dalam bahasa Arab adalah membunuh, tapi berkata-kata bertengkar gitu, marah gitu, saya bunuh gitu kan, bukan berarti bunuh, tetapi melakukan tindakan keras. Jika ada seseorang yang mengajak bertengkar, mengajak berkelahi, atau mengajak apa saja tindakan buruk, fakul falyakul, maka hendaklah kita ucapkan inni sha'imun, maaf saya tak berpuasa. Tsumma jahid an taftura ala ta'amin halalin, kemudian berusahalah berbuka dengan makanan yang halal. Jadi hendaklah kamu berbukanya dengan makanan yang halal. Wala tastaksir, dan jangan banyak-banyak, jangan makan banyak-banyak. Fatazidu ma ala ma ta'kuluhu, artinya jangan makan berbuka dengan lebih dari makanan yang biasa. Fatazidu ala ma ta'kuluhu kulla lailatin wala farqa idza stawfaita ma ta'tadu an ta'kulahu daf'ataini fi daf'atin wahidatin. Ya, jangan tambah-tambahlah maksudnya dari makanan yang biasa.
Wa innamal maqsudu bisyami, tujuan daripada puasa adalah kasru syahwatika, untuk menundukkan hasrat-hasratmu itu. Wa tad'ifu quwwatika, dan memperkuat dan melipat gandakan kekuatanmu. Litaqawwa biha 'ala taqwa, agar kamu kuat melaksanakan takwa. Fa idza akalta 'ashyatan ma tadarakta bihi ma fataka dhahwatan fala fa'idata fi shaumika. Jika makanan malam itu digabungkan dengan makanan pagi, maka puasamu tidak ada faedahnya, karena tidak dapat mengendalikan hasrat tadi. Waqad saqulat 'alaika ma'iddatuka, perutmu menjadi berat. Wa ma wi'a'u abghadu ila Allah ta'ala min batnin malikin min halalin. Perut yang terlalu kekenyangan itu tidak disukai oleh Allah. Wa ma wi'a'un, tidak ada wadah abghadu yang lebih tidak disukai oleh Allah daripada perut yang penuh dengan makanan halal. Jadi walaupun makanan itu adalah halal, tetapi terlalu kenyang itu tidak disukai oleh Allah. Sudah. Fakal fa idza mali'an haram, maka lebih tidak disukai lagi apabila isi perutnya yang penuh itu adalah dari haram. Sudah. Fa idza faraghta, apa ini? Faiza faraghta, jika kamu telah selesai makna shaumi fastakthir minhu mastata'ta. Sudah ya. Apabila kamu telah selesai mengerti tentang makna puasa, apabila kamu telah mengerti makna puasa itu, maka fastakthir, perbanyaklah, minhu mastata'ta, perbanyaklah apa yang dapat kamu, puasa yang dapat kamu lakukan. Sepanjang kamu kuat, lakukanlah puasa sebaik-baiknya. Fa innahu asasul ibadati, karena puasa adalah dasar daripada ibadah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu hasanatin bi asyri amsalihha, setiap satu kebaikan itu akan dibalas dengan 10 kebaikan. Ila sab'i mi'ati dha'fin, sampai bisa dilipat gandakan menjadi 700 kebaikan. Satu kebaikan akan dibalas dengan 700 kebaikan, 700 pahala. Illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi, kecuali puasa. Kalau perbuatan lain dapat mendapatkan pahala berlipat 700 misalnya, maka puasa itu adalah terserah kepada Allah, mau membalas berapapun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsi biyadihi la khalufu famis shaimi atyabu 'inda Allah min rihil misk. Demi Allah, apa namanya, la khalufu, bau apa ya? Bau mulut itu. Bau mulut orang puasa, buruk. Bau busuk orang yang berpuasa. Bau busuk mulut orang yang berpuasa itu menurut Allah lebih wangi. Maksudnya apa? Bau busuk mulut seorang berpuasa dalam pandangan Allah itu lebih wangi daripada minyak wangi. Kasturi, misik. Misik itu dulu katanya, misik itu adalah minyak wangi yang terbuat dari darah
rusak, nggak tahu bagaimana prosesnya sehingga menjadi wangi. Sedikit lagi ya. Yaqulullahu ta'ala innama yadhuru syahwatahu min innama yadhuru syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli fasawmu li wa ana ajzi bihi. Puasa adalah milik aku dan akulah yang membalas. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lil jannati babun. Di surga itu ada pintu yuqalu lahu rayyan. Ada namanya pintu Rayyan. Di surga ada nama pintu yang disebut Rayyan. La yadkhuluhu illa shaimun. Yang bisa masuk ke pintu ini hanyalah orang-orang yang berpuasa saja. Nah, begitu ya. La yadkhulu illa shaimun. Fa hadzal qadar min syarh at-ta'ati yakfika min bidayatil hidayah. Fa idza tajta ila zakati wal haji aw ila mazidin min syarh as-salati was siyami fadrubhu mimma aradnahu fi kitabina Ihya Ulumuddin. Sampai di sini dulu katanya. Kalau hanya sampai pada bab salat, apabila kamu ingin menambah pengetahuan tentang zakat, haji, atau membutuhkan penjelasan lebih luas tentang sholat dan puasa, carilah dari apa yang telah kami sampaikan, kami tulis di dalam kitab saya Ihya Ulumuddin. Al-qismus tsani al-qaulu fi bil ma'asi wallahu a'lam bis-shawab. Sampai di sini dulu ya. Pendahuluan ya. Betulnya yang ingin kita sampaikan adalah ini bagian kedua ini. Karena bagian kedua ini adalah tentang pembersihan hati. Pembersihan hati. Mungkin ini adalah proses menuju kepada pencerahan batin. Menuju pencerahan batin itu pertama tadi dengan melaksanakan ibadah zahir, tetapi juga di samping ibadah zahir, puasa, zakat, haji yang di dalamnya juga mengandung nilai-nilai spiritual. Yang kedua ini akan bicara mengenai pembersihan hati. Al-qismus tsani al-qaulu fi bil ma'asi, menjauhi maksiat-maksiat. Gitu ya. Nanti bagaimana caranya kita bisa menghindari maksiat atau durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.